Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang laporan yang telah kami buat mengenai mengimplementasikan konsep relasi berulang dalam bahasa pemrograman dan mengaplikasikan beberapa konsep matematika diskrit dalam basis data. Tetapi sebelum kita masuk ke penjelasan, perkenalkan saya Fareza Damnardiansyah dengan NIM akhir 2057. Saya Dani Kusuma dengan NIM akhir 2021. Saya Ilham Dicahya dengan NIM akhir 2081. Perkenalkan, nama saya Rafif Ahmad Haryanto dengan NIM akhir 2045. Perkenalkan, nama saya Renaldi Devandrianto dengan NIM akhir 2027. Baik, setelah kita melakukan perkenalan, langsung saja masuk ke penjelasan di bab pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam dunia komputasi modern sekarang, bahasa pemrograman dan basis data memegang peranan penting dalam pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem basis data adalah bagaimana memodelkan hubungan antara data secara efisien dan memastikan integritas logisnya. Nah, konsep relasi berulang atau recursive relationship memungkinkan pengembang untuk mendesain struktur data yang fleksibel, di mana suatu entitas dapat berhubungan dengan dirinya sendiri. Misalnya, dalam hierarki organisasi, seorang karyawan dapat bertindak sebagai bawaan dari seorang manajer yang juga seorang karyawan. Implementasi konsep ini dalam bahasa pemrograman memungkinkan pengelolaan data yang lebih dinamis dan kompleks. Nah, sementara itu, matematika diskrit menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk pengolahan data dalam basis data, seperti pemodelan himpunan, relasi, graf, hingga teori logika. Beberapa konsep matematika diskrit yang relevan seperti closure relasi, representasi graf, dan teori fungsi dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi algoritma serta konsistensi data. Pemahaman dan pengaplikasian konsep-konsep ini memungkinkan pengembangan sistem yang hanya fungsional, tapi juga optimal dalam kinerjanya. Nah, penerapan konsep relasi berulang dan matematika diskrit juga memiliki implikasi luas dalam berbagai bidang, seperti sistem manajemen bisnis data atau DBMS, machine learning, dan data analisis. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi konsep-konsep ini menjadi relevan untuk memenuhi kebutuhan industri dan penelitian. Nah, adapun tujuan ini, yang pertama ada memahami konsep relasi berulang dalam matematika diskrit, lalu yang kedua ada mengimplementasikan relasi berulang menggunakan bahasa pemrograman Python, lalu yang ketiga mengaplikasikan beberapa konsep matematika diskrit dalam basis data untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar yang akan menjadi landasan teori pada laporan kami. Saya akan membahas dua poin utama, yaitu relasi berulang dan penerapan matematika diskrit dalam basis data. Relasi berulang atau lebih dikenal recursive relationship atau rekursi adalah konsep dalam matematika di mana suatu fungsi, algoritma, dan struktur data mendefinisikan dirinya sendiri secara langsung atau tidak langsung. Rekursi adalah cara menyelesaikan suatu masalah dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar atau yang disebut sebagai base case. Misalnya, kita sering mendengar tentang deret Fibonacci atau perhitungan faktorial. Keduanya adalah contoh sederhana bagaimana rekursi digunakan. Dalam konteks yang lebih luas, rekursi juga diterapkan pada struktur data seperti pohon graf, dan graf. Ini sangat bermanfaat untuk mengelola data yang bersifat hierarkis atau saling terhubung. Intinya, relasi berulang memungkinkan kita mendesain sistem yang lebih fleksibel atau mampu menangani hubungan data yang kompleks. Pada landasan teori poin kedua,
yaitu penerapan matematika diskrit dalam basis data. Matematika diskrit memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai konsep dasar sistem basis data. Salah satunya penerapan utamanya adalah dalam teori graf, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar elemen dalam basis data. Misalnya, relasi antar tabel dalam basis data relasional seringkali dapat diwakili oleh graf, di mana simpul-simpul mewakili entitas dan sisi-sisi menunjukkan hubungan antar entitas tersebut. Teori graf ini sangat membantu dalam menganalisis struktur data, terutama dalam basis data terdistribusi. Selain itu, operasi dasar dalam basis data relasional seperti join, union, dan intersect sepenuhnya bergantung pada konsep teori himpunan yang ada dalam aljabar relasional. Konsep-konsep ini memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi data secara efisien dengan menggunakan operasi himpunan dasar seperti irisan, gabungan, dan selisih. Dalam hal pencarian data, matematika diskrit menyediakan berbagai struktur data yang efisien, seperti pohon biner dan tabel hash, yang digunakan dalam pengindeksan serta pencarian data. Contohnya adalah penerapan pencarian biner dalam proses referential data yang mampu mempercepat pencarian dengan efisien yang lebih tinggi dibanding metode linear. Dalam lebih jauh lagi, pemahaman tentang kompleksitas algoritma dalam basis data juga bersumber dari komputasi dan matematika diskrit. Analisis ini membantu kita memahami kinerja algoritma yang digunakan, sehingga memungkinkan pengembangan sistem yang lebih efisien. Selain itu, teori automata dan bahasa formal memainkan peran penting dalam validasi query SQL. Proses ini memastikan bahwa sintaks query yang dimasukkan sesuai dengan aturan tata bahasa yang telah ditetapkan. Dalam konteks basis data terdistribusi. Dalam konteks basis data yang terdistribusi, teori graf dan teori himpunan digunakan untuk menjaga konsistensi dan koordinasi antar mode dalam jaringan, serta dalam pengembangan algoritma konsensus. Hal ini menjadi penting untuk menjaga sinkronasi data dalam sistem tersebar di berbagai lokasi. Terakhir, dalam bidang keamanan basis data, prinsip-prinsip matematika diskrit menjadi dasar bagi berbagainya algoritma data. Kriptografi yang menjadi keamanan data. Contohnya adalah penggunaan teori bilangan dalam enkripsi data, yang menjadi elemen kunci dalam melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Secara keseluruhan, konsep-konsep matematika diskrit tidak hanya mendasari teori dan desain basis data, tetapi juga berkontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan sistem basis data yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 hasil pembahasan bagian subbab implementasi relasi berulang dalam Python. Nah, yang pertama sendiri itu yaitu koneksi ke database. Program ini bertujuan untuk mengelola data karyawan, proyek, dan tugas dalam sebuah startup menggunakan SQLite sebagai database. Berikut rincian setiap bagian program. Nah, jadi yang pertama tuh yaitu koneksi ke database. Nah, di sini tuh fungsi code ini adalah untuk mengondisikan database SQLite, yaitu bernama startupdb. Jika database tersebut belum ada, maka secara otomatis ketika di run kodenya, maka akan membuat database itu secara langsung gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia terbuat secara otomatis. Terus dilanjutkan yaitu pembuatan tabel.
pembuatan tabel. Nah, program ini terdapat 5 tabel, yaitu yang pertama ada karyawan, ada proyek, ada tugas, karyawan proyek yang menghubungkan karyawan dan proyek, dan yang kelima ada karyawan tugas atau yang menghubungkan karyawan dengan tugas. Di tabel karyawan sendiri memiliki primary key, yaitu ID karyawan. Ya, primary key sendiri itu bisa dibilang adalah unik gitu. Dan juga ada ID atasan yang merujuk pada lainnya yang menjadi atasan yang menciptakan relasi hierarkis di dalam tabel yang sama. Terus yang kedua ada pembuatan tabel proyek, hampir mirip, yang dimana primary key-nya di sini adalah ID proyek, yaitu yang berfungsi tabel proyek sendiri itu memiliki fungsi menyimpan semua informasi proyek, baik yang dikerjakan maupun yang belum dikerjakan ya, dan juga informasi detailnya. Nah, yang ketiga ada pembuatan tabel tugas. Untuk kodenya seperti ini, dan tabel tugas sendiri di dalamnya tuh ada ID proyek juga yang bisa merelasikan, yaitu dengan tabel tugas dengan ID proyek, dan juga merujuk pada fungsinya tuh merujuk pada tugas, baik tugas yang mau dikerjakan akan segera dikerjakan kayak gitu. Dan di sini tuh mempunyai relasi dengan tabel tugas dan tabel proyek seperti itu. Dan selanjutnya ada tabel karyawan proyek. Nah, di sini tuh maksudnya tuh itu tabel penghubung antara karyawan dan tabel proyek. Nah, kemudian menciptakan relasi, yaitu N ke N atau many to many gitu. Jadi banyak ke banyak. Terus yang selanjutnya ada tabel tugas karyawan. Nah, di sini tuh maksudnya yaitu tabel yang menghubungkan antara tabel tugas dan juga tabel karyawan. Dan di sini sama juga menciptakan sebuah relasi, yaitu many to many atau N ke N. Ya, untuk pembuatan tabel sendiri seperti itu. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan menampilkan data, yaitu setelah menambahkan data, itu setelah tabel dibuat, kita tuh harus masukkan data, sehingga datanya tuh ada di dalam tabel tersebut. Nah, di sini untuk menambahkan data sendiri menggunakan perintah insert or ignore, atau bisa saya perlihatkan lebih jelasnya. Nah, di sini untuk menambahkan gitu. Terus dilanjutkan menambahkan data yang mencakup informasi karyawan, proyek, tugas. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mencegah duplikasi jika ada data yang sudah ada. Terus setelah data itu ditambahkan, pasti data itu akan diambil dan ditampilkan. Nah, untuk perintah menampilkan sendiri yaitu menggunakan select, dan di sini saya menggunakan format tabulet untuk menampilkan tabelnya biar agak rapi gitu. Untuk hasilnya sendiri ketika sudah pakai tabulet itu seperti ini. Nah, jadi ini tuh semua data yang telah ada terus kita tampilkan menggunakan tabulet, jadi kelihatan rapi, tidak acak-acakan seperti itu. Dan ini untuk tabel yang data karyawan, ini untuk data proyek, dan ini tanda tugas. Terus dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu penutup koneksi. Nah, setelah semua operasi selesai, koneksi database ditutup dengan sebuah perintah, yaitu count close, yang merupakan praktik baik untuk menghindari kebocoran sumber daya. Nah, keterkaitan relasi berulang pada program yang kami gunakan, yaitu kami kan menggunakan bahasa Python nih. Dan di sini relasinya tuh ada di beberapa kondisi atau tempat. Yang pertama tuh pada karyawan dan atasan. Nah, tabel karyawan memiliki kolom ID atasan yang merujuk pada ID karyawan di tabel yang sama. Ini menciptakan struktur hierarkis di mana suatu karyawan dapat memiliki atasan yang juga merupakan karyawan. Nah, di sini bisa melakukan sebuah relasi berulang gitu. Karena karyawan satu bisa memiliki atasan yang juga merupakan karyawan juga.
Terus yang kedua ada di karyawan dan proyek. Nah, tabel karyawan proyek atau karyawan dan tabel proyek menghubungkan karyawan dengan proyek yang mereka kerjakan. Nah, satu karyawan di sini tuh dapat terlibat dalam banyak proyek dan satu proyek dapat melibatkan banyak karyawan. Jadi hubungannya tuh kayak banyak ke banyak gitu. Jadi mereka tuh relasinya bisa berulang-ulang juga. Terus yang ketiga tuh ada tugas dan proyek. Tabel tugas memiliki kolom ide proyek yang merujuk pada proyek tertentu. Nah, satu proyek dapat memiliki banyak tugas, tetapi setiap tugas hanya terkait dengan satu proyek saja. Sama juga di sini bisa melakukan perulangan, makanya bisa disebut relasi berulang dalam tabel ini. Terus yang keempat ada karyawan dan tugas. Nah, tabel tugas karyawan atau tabel tugas yang menghubungkan tabel tugas dan tabel karyawan, yaitu fungsinya untuk menghubungkan karyawan dengan tugas yang mereka kerjakan. Nah, satu karyawan dapat mengerjakan banyak tugas dan satu tugas dapat dikerjakan oleh banyak karyawan. Nah, di sini tuh ya bisa membuat sebuah relasi many to many atau end ke end yang membuat sebuah relasi itu dapat berulang-ulang gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 2.2 implementasi matematika diskrit dalam basis data dan pada program. Jadi konsep-konsep dalam matematika diskrit ini seperti struktur data, relasi, teori graf, dan operasi himpunan itu bisa menjadi dasar yang kuat dalam perancangan dan pengelolaan baris data. Jadi dengan kita memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat merancang sistem basis data yang efisien, efektif, dan mampu mendukung analisis data yang mendalam. Contohnya saja di poin 2.2.1 yang membahas tentang struktur data dan relasi. Jadi dalam basis data, tabel itu bisa dipandang sebagai himpunan entitas yang memiliki atribut tertentu. Jadi di mana setiap baris mewakili elemen dari himpunan tersebut. Contohnya saja, tabel karyawan merepresentasikan himpunan karyawan dengan atribut seperti ID karyawan, nama, jabatan, dan ID atasan. Dan begitu pula yang lainnya. Jadi struktur ini memungkinkan pengorganisasian data secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan sistem. Relasi dalam basis data ini dapat dianalogikan dengan relasi dalam matematika. Jadi di mana elemen-elemen dalam himpunan itu saling terhubung melalui sebuah aturan tertentu. Contohnya saja relasi antara karyawan dan atasan adalah relasi satu ke banyak, di mana seseorang atasan itu bisa memiliki banyak karyawan yang melapor kepadanya. Jadi hubungan ini menggambarkan keterkaitan dalam satu himpunan, di mana satu elemen dapat terhubung dengan beberapa elemen lainnya. Jadi secara matematis, relasi ini dapat dianggap sebagai produk kartesian antara himpunan karyawan dan himpunan proyek. Sementara itu, relasi antara tugas dan proyek adalah relasi satu ke banyak, di mana setiap tugas terkait dengan satu proyek membentuk suatu hubungan yang jelas antara elemen tugas dan elemen proyek yang bersangkutan. Selanjutnya di poin 2.2.2 yang membahas tentang teori graf. Jadi dalam konteks relasi berulang, data dapat dimodelkan sebagai sebuah graf yang terdiri dari simpul dan sisi. Simpul atau node merepresentasikan entitas seperti karyawan, proyek, atau tugas. Sedangkan sisi atau edge menggambarkan relasi antara entitas. Jadi contohnya saja itu sisi dapat menghubungkan karyawan dengan proyek yang mereka kerjakan atau tugas yang mereka lakukan. Jadi graf ini memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antar entitas. Jadi seperti menentukan jalur terpendek antara seorang karyawan dan proyek tertentu atau mengidentifikasi sebuah karyawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Jadi untuk penerapan model graf ini sangat berguna untuk memahami dan mengevaluasi konektivitas serta pola interaksi di dalam sistem. Selanjutnya di poin 2.2.3 yaitu logika dan algoritma. Jadi dalam basis data ini logika proposisional sering digunakan untuk menentukan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi dalam sebuah query. Jadi contohnya saja logika ini dapat diterapkan untuk mencari karyawan yang memiliki jabatan tertentu sekaligus terlibat dalam proyek tertentu dengan memanfaatkan kombinasi logika AND, OR,
Note, kita dapat menyusun sebuah query yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan analisis data. Jadi, algoritma pencarian ini berperan penting dalam basis data untuk menemukan sebuah data yang sesuai dengan kriteria tertentu. Terkadang proses ini seringkali melibatkan pencarian dalam struktur data yang rumit seperti indeks atau tabel relasional. Jadi, penerapan algoritma ini merupakan salah satu aspek teori algoritma dalam matematika diskrit yang mendukung efisiensi dan kecepatan dalam pengolahan data. Jadi, pada intinya seluruh prinsip-prinsip yang ada di matematika diskrit itu bisa membantu kita untuk meningkatkan efisiensi dalam sebuah sistem. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari laporan yang kita buat adalah penerapan konsep relasi berulang dalam bahasa pemrograman dan konsep matematika diskrit dalam basis data memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang efisien, fleksibel, dan terstruktur. Relasi berulang seperti yang ditemukan dalam struktur data pohon atau graf memungkinkan representasi hubungan yang kompleks dan dinamis antar entitas yang sering digunakan dalam aplikasi dunia nyata seperti jaringan sosial atau sistem manajemen sumber daya. Di sisi lain, konsep matematika diskrit seperti teori graf, teori himpunan, dan logika proporsional memberikan dasar yang kuat dalam perancangan dan optimasi struktur data serta query dalam basis data, memperkuat integritas dan efisiensi pengolahan data. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, pengembang dapat merancang sistem basis data yang lebih scalable, konsisten, dan mudah dipelihara, serta menciptakan solusi yang lebih optimal dalam menangani data yang lebih besar dan kompleks. Berikut jurnal atau artikel yang kami gunakan sebagai referensi laporan yang kami buat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.